Taklimul adhafir, memotong kuku, menggunakan wangi-wangian, berburu binatang, melangsungkan akad nikah, wal wad'u, dan bersetubuh, wal mubasyaratu bisyahwatin, dan bermubasyarah secara syahwat, artinya berseronokan, wa fi jami'i dzalikal fidyatu, dan pada semua perkara yang diharamkan kita kena fidyah kecuali akad nikah yang berlangsung. Fa innahu la yan'aqid wa la yufsidu illal wad'u fil farji, dan tidak ada sesuatu yang merusak amal ibadah haji dan umrah kecuali bersetubuh, wa la yakhruju minhu, dan seseorang tidak akan terkeluar daripada haji kecuali dengan riddah illa bil fasad. Wa man fatahul wuqufu, dan dengan seseorang yang keluputan wukuf di padang Arafah, maka dia akan bertahallul dengan amal umrah, dan dia wajib mengqadha, membayar fidyah pada tahun yang menyusul. Wa man taraka ruknan, dan barang siapa meninggalkan satu rukun, lam yahilla min ihramihi, lam yahulla min ihramihi, maka dia tidak akan halal daripada ihramnya kecuali setelah dia melaksanakan. Wa man taraka wajiban, dan barang siapa meninggalkan perbuatan wajib, dia diwajibkan untuk membayar dam, dan barang siapa meninggalkan perkara sunat, tidak ada sesuatu yang diwajibkan. Kesimpulan daripada pembicaraan yang disebutkan di sini, man fatahul wuqufu bi Arafah tahallala bi amalil umrah. Bismillah, bismillahi Allahu akbar, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus dengan kita berangkat. Setelah kita sampai ke Mekah, kita teruskan perjalanan kita untuk kita menuju Padang Arafah, yang pada waktu kita sampai ke Padang Arafah ternyata dengan fajar telah terbit. Bagaimana hukumnya? Disebabkan karena jam, disebabkan karena sesat, disebabkan karena kita tidak tahu alamat, disebabkan karena dengan kita keliru tempat. Dikira tempat yang kita wukufin itu adalah Arafah. Setelah kita tanyakan dan setelah kita selidiki, justru dengan kita berwukuf di luar daripada Padang Arafah. Pada waktu kita menyadari bahwasanya tempat yang kita wukufin tadi itu adalah bukan Arafah, terus dengan kita masuk ke Arafah, begitu kita akan sampai melangkahkan kaki kita ke bumi Arafah, waktu untuk berwukuf sudah habis. Apa yang harus kita lakukan? Secepatnya dengan kita akan pergi ke Mekah untuk melaksanakan tawaf 7 keliling, untuk kita melaksanakan sa'i bolak-balik, kemudian kita bercukur. Itu yang harus dilaksanakan oleh orang yang keluputan haji. Tahun berikutnya haji wajib diqadha dengan 1 ekor kambing. Ini kalau kebetulan dengan kita keluputan wukuf di Arafah. Nabi kita bersabda, al-hajju Arafah. Faslun, dam yang diwajibkan di waktu ihram itu ada 5. 1 dam yang diwajibkan karena kita meninggalkan nusuk, dan itu disebut dengan dam tartib 1 ekor kambing. Kalau kita tidak sanggup, kita akan menggantikan dengan puasa 10 hari. Yang kebetulan melaksanakan haji tamattu, yang melaksanakan haji qiran, yang tidak mabit di Muzdalifah, yang tidak mabit di Mina, yang tidak melontar, yang tidak melaksanakan tawaful wada, damnya 1 ekor kambing. Kalau tidak sanggup, akan diganti dengan 10 hari puasa. Salah satu fil haji wa sab'atun idza raja'tum. 3 hari pada waktu kita berada di Mekah, dan 7 hari setelah kita sampai ke kampung halaman. Kalau kebetulan suasana, situasi dan kondisi tidak memungkinkan untuk kita puasa 10 hari di sana, kita boleh berpuasa 10 hari di tempat kediaman kita masing-masing. Hanya saja kita wajib memisahkan antara yang 3 dengan yang 7. Puasa 3 hari, 1, 2, 3 dengan niat untuk dam tamattu, atau dengan niat karena tidak melaksanakan tawaful wada. Setelah kita puasa 3 hari, kita berehat kira-kira selama 1 minggu. Selama hitungan perjalanan tambah dengan 3 hari tasyrik. Selama hitungan perjalanan tambah dengan 4 hari, 3 hari tasyrik tambah dengan hari lebaran, itu kita tidak boleh puasa. Puasa 3 hari setelah kita sampai ke kampung halaman, cuti 1 minggu, sambung kembali dengan 7 hari berikutnya.
Puasa yang semacam itu sebagai tebusan karena kita melaksanakan haji tamattu, karena kita melaksanakan haji kira, disebabkan karena dengan kita tidak bermalam di Mina, disebabkan karena dengan kita tidak menepati nazar. Tapi bagi seseorang yang mencukur rambut, yang memotong kuku, yang berwangi-wangian, yang menutup kepala, yang menutup muka, berminyak harum, itu damnya ya ima dengan memberikan 3 gantang fitrah kepada 6 orang fakir miskin, atau kita ganti dengan 3 hari puasa, atau dengan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, 2 pilihan saja. Jadi ya ima dengan kita bersedekah dengan 3 gantang fitrah kepada 6 orang fakir miskin, atau dengan kita puasa 3 hari, atau menyembelih 1 ekor kambing. Wasani, dam yang diwajibkan kena bercukur dan tarafuh, artinya berseronokan. Wahwa alat takhir, 1 ekor kambing, puasa 3 hari, bersedekah dengan 3 sa' kepada 6 orang fakir miskin. Dam yang diwajibkan kena ihsar, labbaik Allahumma labbaik, ternyata dinyatakan perang, gencatan senjata, tidak boleh pesawat haji melintasi kawasan Arab Saudi. Semua jemaah haji dan semua pesawat yang menuju ke sana dikembalikan ke tanah airnya masing-masing, sedangkan kita sudah berihram seperti dengan baginda disekat oleh musuh pada tahun ke-6 Hijriah, terhenti di sebuah tempat yang disebut dengan Hudaybiyah. Jadi kalau kebetulan dengan kita tidak boleh meneruskan perjalanan kita, mau tidak mau kita akan kembali, sedangkan kita sudah dalam keadaan ihram di tempat yang berkenaan. Kita beli 1 ekor kambing, kita sembelih kambing dengan niat bertahalul, kemudian dengan kita bercukur. Dengan demikian kita sudah bebas untuk melakukan segala-galanya. Nanti pada lain kesempatan haji atau dengan umrah tersebut wajib diqadha. Itu disebut dengan dam ihsar. 4. Dam disebabkan karena kita membunuh binatang buruan dan dia alat takhir, suka pilih. In kana saydu mimma lahu mithlun ukhrijal mithlu minan na'am. Kalau dengan binatang buruan yang diburu tadi itu mempunyai perumpamaan daripada binatang ternak yang 3, maka kita akan menyembelihnya. Au qawwamahu, atau kita menilainya, dengan nilainya kita belikan makanan, dengan makanannya kita sedekahkan, atau kita puasa pada tiap mud 1 hari. Seseorang yang bersetubuh dengan istri dan yang diwajibkan itu adalah 1 ekor onta. Kalau dia tidak sanggup untuk membeli 1 ekor onta, 1 ekor onta harganya tidak kurang daripada 1.500 real. Uang yang 1.500 real itu akan dinilai dengan hitungan beras. Dibelikan beras disedekahkan kepada fakir miskin. Kalau ternyata dengan dia tidak sanggup untuk mengeluarkan fidyah dengan beras senilai 1.500 ringgit, hitung uang 1.500 ringgit kalau dibelikan beras kira-kira dapat berapa kilo, kira-kira dapat berapa mud. 1 kilo beras hitungan uang Arab Saudi kurang lebih 2 atau 3 real. Kalau kita katakan 3 real, berarti yang memiliki uang 1.500 real boleh beli 500 kilo beras. Maka dengan 500 kilo beras tadi itu akan diganti dengan puasa. Berarti orang yang bersetubuh pada waktu sedang melaksanakan ihram haji harus puasa selama 500 hari. Alhamdulillah. Itu dia. Gara-gara karena sudah berencana dengan istri mau bagi nama anak Arafah. Dah sepakat dah, nanti kita bagi nama anak, yang pertama namanya Arafah, yang kedua Muzdalifah, yang ketiga Mina, yang keempat Jamratul Aqabah. Ini gara-gara tabarruk, gara-gara ambil berkat. Ingin ngambil berkat dengan tempat, akhirnya terbabi dengan perbuatan haram. Bukan hanya sekedar haram, tapi membatalkan umrah atau haji yang kita laksanakan. Qala rahimahullahu ta'ala
Fa ilam jajid, kalau seandainya dia tidak punya, maka nanti akan dinilai itu dengan mud, dan juga dengan mudnya akan disedekahkan kepada fakir miskin. Kalau kebetulan dengan binatang buruan tidak mempunyai perumpamaan, maka kita akan keluarkan nilainya daripada makanan atau puasa pada tiap satu mud satu hari. Wal khamisu ad-damul wajibu bil wad'i, dam yang diwajibkan karena bersetubuh dengan tertib yang kita sebutkan tadi. Maka diwajibkan menyembelih 1 ekor onta, tidak sanggup 1 ekor lembu, tidak sanggup 7 ekor kambing, tidak sanggup dinilai dengan beras disedekahkan, tidak sanggup puasa tiap mud 1 hari. Wala yujzi'uhul hadyu wal itlal it'amu illa bil haram. Catatan diingat, dan tidak memadai korban ataupun juga dengan dam, ataupun juga dengan memberi makanan, kecuali kalau semuanya itu dilakukan di tanah haram. Tak boleh kita berkorban di tempat kita, tak boleh dengan kita membayar fidyah di negara kita, sebab itu adalah peruntukan Allah untuk penduduk haram. Baik itu dengan kambing yang kita sembelih, dengan onta yang kita korbankan, begitu juga dengan lembu. Tidak ketinggalan dengan beras akan kita berikan kepada fakir miskin. Tapi kalau ternyata kita akan beralih kepada puasa, terpulang kepada kita laksanakan puasa di Mekah, kita laksanakan puasa di sini. Kalau kita puasa di sini pun tidak merugikan kepada orang Mekah, tapi kalau dam kita sembelih di sini akan merugikan mereka, sebab itu diperuntukkan untuk orang sana. Qala rahimahullahu taala wa yujisihu ayyasuma haitsu sya' wala yajuzu qatlu saydil harami, dan tidak boleh kita membunuh binatang buruan yang ada di tanah haram. Wala qatlu syajarihi, dan juga memotong pohon-pohonannya, pokok-pokok kayunya. Wal muhillu wal muhrimu, seseorang dalam keadaan halal, dalam keadaan ihram, hukumnya sama. Habis, kitab ibadah sudah habis. Setelah ibadah selesai, kita laksanakan dengan wudhu yang sempurna, dengan puasa yang sempurna, dengan haji yang sempurna. Mau tak mau dengan kita terpaksa harus cari duit juga. Mana boleh kita sembahyang, mana boleh kita puasa, mana boleh kita melaksanakan perintah Allah Ta'ala kalau kita tidak punya pencaharian. Kita sekarang masuk kepada bab jual beli dan juga perkara-perkara yang terlalang dalam dunia bisnis, dalam dunia muamalah, yang ini jarang dipelajari secara terperinci, bukan hanya di kalangan kita, hatta di kalangan para ulama yang memasyarakat di pesantren-pesantren, di pondok-pondok. Bab muamalat, bab jinayat, bab munakahat, begitu juga dengan bab al-aqdiyah yang berkenaan dengan ekonomi, yang berkenaan dengan politik, yang berkenaan dengan jinayat, yang berkenaan dengan hudud, itu dipelajari secara mururul kiram. Dipelajari hanya setakat mengambil berkahnya saja. Paham tak paham, biar tidak paham pun juga tidak mengapa. Tidak, sepatutnya kita teliti dalam bab muamalat. Tidak ada kesannya dengan ibadah yang kita laksanakan. Tidak akan longgar keinginan kita, tidak akan terbuka kemauan kita kalau pada waktu yang termakan ke dalam perut, yang termasukkan ke dalam rongga itu daripada yang syubhat. Kulu minat thayyibati wa'malu shalihah. Setelah dengan kita memakan yang thayyib, dengan minuman yang thayyib, dengan makanan yang thayyib, dengan makanan yang halal, dengan pencarian yang halal, dengan penghasilan yang halal, anggota tubuh kita akan bergelora, anggota tubuh kita akan bergerak untuk kita melaksanakan perintah-perintah Allah. Tidak akan ada yang namanya mengantuk, tidak akan ada yang namanya malas, tidak akan ada yang namanya hanyut, tidak akan ada yang namanya lalai, lengah. Kenapa? Sebab yang bergerak atau juga yang bergelora di dalam anggota tubuh kita ini daripada bahagian yang halal, halal thayyib, sehingga menjadi baik tangan yang bergerak, menjadi positif mata yang memandang, menjadi elok telinga yang mendengar. Kenapa? Sebab satu persatu itu telah terbina daripada makanan dan minuman yang halal. Itu perlunya halal dalam kehidupan. Sehingga dengan Imam Ibrahim Ibnu Adham rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, atib mat'amak fala alaika alla tasuman nahar. Halalkan makananmu, tidak problem kalau kamu tidak puasa di waktu siang dan tidak sembahyang di waktu malam. Tidak penting dengan amal ibadah yang banyak. Yang terpenting macam mana kita boleh mengontrol dan mengawal apa saja yang akan masuk ke dalam rongga kita.
kalau pada waktu dengan kita terbabit dengan perbuatan haram, terbabit dengan perbuatan mungkar, yang itu kadang-kadang tidak secara langsung, tak lebih daripada tangan yang menumbuk, tidak lebih daripada mata yang melihat, tidak lebih daripada telinga yang mendengar. Itu suatu dosa dan suatu kesalahan. Bagaimana kalau dengan kesalahan tadi itu langsung masuk ke dalam perut, terminum, termakan, terpakai, Masya Allah, bergelora dalam perut. Hidup kita dengan yang syubhat wal iyadzubillah, yang seketika dengan kita diperdengarkan dengan hadis yang berbunyi, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Tiap makanan yang berasalkan daripada haram, api nerakalah yang akan menghanguskannya. Haram di tangan saja sudah problem, bagaimana kalau dengan yang haram tersebut kita masukkan ke dalam perut, wal iyadzubillah. Umar berkata, seseorang yang tidak mengerti perekonomian Islam, seseorang yang tidak mengerti tata cara jual beli, tidak boleh berjualan di pasar kami. Kalau dia tidak mengerti bab riba, kalau dia tidak mengerti bab faedah, kalau dia tidak mengerti bab jual beli, dia mesti akan terbabit kepada muamalah yang diharamkan. Ringkas saja, yaqulu rahimahullahu ta'ala kitabul buyu'. Jual beli itu ada 3 macam. Bai'u ainin musyahadatin jaizun. Menjual belikan benda yang ada hukumnya harus. Ini ada. Musyahadah, kita tengok dengan mata kepala kita. Ittifaq ulama mengatakan boleh kita jual belikan. Tapi macam mana kalau melalui internet? Macam mana kalau dengan jual beli yang berlaku seperti sekarang ini, yang dijual belikan barangnya tidak ada di sini, adanya di Chicago, adanya di Los Angeles, adanya di Amerika, sedangkan pembelinya adanya di Eropa, penjualnya adanya di Malaysia. Semuanya mengikuti layar komputer misalnya. Apakah kira-kira boleh atau tidak? Sebelum kita mengislamisasikan muamalah-muamalah dunia yang semacam itu, perlu kita ketahui sistem muamalah dan jual beli yang seperti itu dilahirkan daripada 2 ibu bapa yang beragama Yahudi. Itu adalah sistem kapitalis, sistem sosialis. Jadi jangan sampai dengan kita memaksa-maksakan untuk kita mengislamkan muamalah yang asal usulnya dari orang Yahudi. Kita juga punya sistem tersendiri. Bagaimana dengan syarat-syaratnya? Kenapa sampai hanyut dan larut dengan muamalah yang semacam itu? Sebab bab muamalah jual beli jarang dipelajari secara terperinci. 1. Qala wa bai'u syai'in mausufin fi zimmati, dan menjual belikan sesuatu yang disifatkan, yang diperkenalkan. Pajaizun, saya ada rumah di Bogor, ukuran tanahnya 150 meter persegi, bangunannya 2 lapis, bahan-bahannya begini. Saya ada kereta Proton model tahun 2001, warnanya biru, bentuknya macam mana. Jadi dengan kita sudah boleh menghayalkan. Itu juga termasuk daripada sistem jual beli yang dibenarkan. 3. Qala idza wujidatis sifatu ala ma wusifa bihi. Boleh kita jual belikan dengan sistem yang seperti itu kalau ternyata dengan yang dijual persis bagaimana yang kita sebutkan. Wa bai'u ainin ghaibatin lam tusyahad, dan menjual belikan benda yang tidak ada, tidak disaksikan oleh mata, hukumnya tidak boleh. Jelas. Wa yasihu bai'u kulli tahirin muntafa'in bihi mamlukin, dan sah kita menjual belikan tiap barang yang suci. Pupuk najis, babi najis, hati-hati. Dahulu kita pernah memasalahkan bagaimana kalau pada waktu kita punya ternak babi, terus dengan babi tersebut itu kita jual kepada non muslim, halal gak duitnya? Nabi kita bersabda, sesungguhnya Allah telah mengharamkan bangkai, telah mengharamkan babi, telah mengharamkan anjing, wa asmanaha, dan juga mengharamkan nilai dan harganya. Jadi kenapa sampai ada fatwa pada waktu itu yang mengatakan boleh kita menjual belikan babi? Syarat yang boleh kita jual belikan harus suci. Muntafa'un bihi
kullu tahirin muntafa'in bih. Dari sini muncul masalah gitar, muncul masalah drum, muncul masalah alat-alat musik dengan tidak ada rasa sensitif. Bagaimana hukumnya kita menjual belikan seruling, alat-alat musik secara umum? Ikut pendapat fuqaha secara disepakati hukumnya batil, yang walaupun bermanfaat tapi harus dengan manfaat syar'i yang dibenarkan oleh hukum. Itu manfaatnya untuk hiburan, manfaatnya untuk musik, manfaatnya untuk lagu, manfaatnya untuk nightclub, bukan manfaatnya secara syar'i. Jadi bukannya sekedar bersih, alat-alat musik pada umumnya bersih, tapi tidak bermanfaat secara syar'i, bermanfaat untuk hiburan semata-mata. Qala mamlukin wala yasihu bai'u ainin najisatin, dan tidak sah kita menjual belikan barang najis dan sesuatu yang tidak bermanfaat, di samping itu juga dimiliki oleh si penjual. Faslun, ringkas, war riba, dan dengan riba. Qala war riba'u haramun. Ada sebuah hadis diriwayatkan di bawah, Rasulullah menjelaskan sebuah ketentuan hukum saat ketika Nabi kita menaklukkan kota Mekah. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan penjualan minuman keras, bangkai, babi, dan berhala atau anak patung, kecuali boneka. Anak patung boneka sama. Jadi kalau anak patung dengan boneka sama, berarti si ibu sebapak. Yang tidak boleh macam mana patung. Jadi macam mana dengan patung yang kadang-kadang berupa lembu, berupa kambing, berupa anjing, berupa burung, hukumnya haram. Anak patung atau dengan boneka boleh. Itu khusus untuk anak perempuan saja. Ini terbalik. Anak perempuan main pistol, jadi lembu. Sementara anak laki-laki itu mengasuh anak patung. Jadi sayang, ini jadi apa? Itu balik dunia. Anak laki-laki dilatih untuk belanak, sementara anak perempuan pakai pistol. Masya Allah, keberplong, Allahu Akbar. Sudah hampir kiamat dunia. Hala war riba haramun. Riba haram. Innama yakunu fi dhahabi wal fiddati wal mat'umat. Al-asnabur ribawiyah, benda-benda yang terkena hukum riba. Satu, makanan. Yang kedua, emas dengan perak. Untuk kita menjual belikan emas, ingat dengan muslimat secara khusus. Ini dengan gelang kita, ini dengan subang kita, ini dengan kalung kita, ini dengan utas kita, cincin kita. Yang kebetulan dengan emasnya sudah susut, yang kebetulan dengan emasnya sudah berubah. Kita ingin beli emas baru, emas 24, emas 999. Di sini emas 920. Amin. Kena tahu. Jadi tuan guru tak boleh tidak tahu. Emas itu ada banyak jenisnya. Arab Saudi emas 24 karat, emas 23, emas 21, emas 18. Di sini emas 9 berapa? Emas 9196. Mana ada emas? Ayo oke, 916. Tapi kalau 196 tak ada. Oke, tak apa. 916. Terus 916. Setelahnya itu 916. Ada lagi yang lebih baik lagi, mas berapa? Udah tak payah. Kembali ala Arab Saudi saja. Al Arab Saudi emas 18, emas 21, emas 23, emas 24. Emas yang tidak ada campuran kita sebut dengan emas murni, emas 24. Nah, sekarang kita pergi ke kedai emas. Kita mau jual emas. Ini udah lusuh, udah bosok, udah kotor, udah buruk, udah ketinggalan zaman. Ini model Nefertiti, zamannya Fir'aun. Kita pengen dengan model yang sekarang. Akhirnya dengan kita ditimbang, emas kita tadi itu timbangannya tidak kurang daripada 200 gram. 200 gram. Sedangkan emas
kemasan atau dengan barang perhiasan yang kita minati, timbangannya tidak lebih daripada 150 saja. Jadi kata tukang emas, oke, tidak jadi masalah. Ini emas buruk, ini emas baru. Jadi emas buruk Anda 200, emas baru saya 150. Hukumnya riba. Bagaimana untuk kita mengatasi? Jual dulu emas kita yang 200 tadi itu kepada dia sendiri. Ijab kabul, cash, bayar duitnya. Setelah duitnya kita ambil, baru kita belikan emas dia yang dengan beratnya 150 gram. Begitulah seterusnya. Emas dengan emas. Az-zahabu bil-zahabi, hadis, wal fiddatu bil-fiddati, wal burru bil-burri, wasyairu bisyair. Qala mislan bimislin, yadan bimislin, yadan biyadin. Sama dengan timbangannya, dari tangan ke tangan, dan juga harus segera. Tak boleh emas kita yang 200 tadi itu kita bagikan pada waktu itu, sedangkan dengan emas dia akan dia bagikan setelah 3 minggu. Tidak. Dari tangan ke tangan, tukar duit. Yang dengan kita pergi ke money changer, kita mau $3.000. $3.000 dengan hitungan uang Malaysia kurang lebih 12.000. Katakan saja 11.400. Kalau dengan nilainya 381 dolar, 3 ringgit 80 sen, $1. Nah, dengan kita pada waktu kita pergi ke situ dia tidak ada dolar, tidak ada stok dolar. Kata dia, tak apa Pak Haji bayar dulu, bagikan uang 11.400 sama saya. Nanti insya Allah petang atau malam saya akan bagikan uang yang $3.000. Tidak boleh. Beli dolar, duit dengan duit, emas dengan emas, perak dengan perak, yadan biyadin, maslan bimislin, dari tangan ke tangan, dan juga harus segera. Yang semacam itu, satu duit, yang kedua emas. Bagaimana kira-kira kalau dengan buah-buahan? Jadi dengan kita ada yang namanya durian D24, durian, kena tahu juga. Pertama tak punya kebun durian, yang kedua jarang beli durian, yang ketiga darah tinggi. Jadi macam mana makan durian pening. Akhirnya tak tahu mana yang 24, mana yang B21. Hal jenisnya macam-macam. Begini saja, tak susah payah. Durian kampung dengan durian siam, kan? Jam itu kelas. Jadi saya punya durian kampung banyak, sedangkan si Zul Langkawi punya durian siam banyak. Jadi satu lori dengan satu lori kita timbang. Jadi bagaimana? Durian siam harganya mahal, durian kita harganya murah. Apakah boleh kita jual antara durian siam dengan durian kita? Silahkan saja. Ini kalau pada waktu kita tidak menggunakan duit, menjual makanan dengan makanan, harus 30 kilo durian siam, juga 30 kilo durian kampung. Kalau lebih, hukumnya riba. Jadi macam mana cara untuk kita mengatasinya? Jual hak kita yang 30 kilo, kemudian kita belikan hak dia yang 30 kilo, atau dengan hitungan berapa saja. Jadi tak boleh beras mati dengan beras hidup, istilahnya baru. Ini beras mati harganya mahal. 1 kilo beras mati 5 ringgit, 4 ringgit. Sekarang berapa? 10. Beras mati harganya 10 ringgit. Beras hidup harganya 4 ringgit saja. Jadi tak boleh kita katakan, tak mau, rugi saya. Kalau kita mau tukar, tak apa. Tapi 2,5 kilo beras hidup, 1 kilo saja beras mati. Boleh, hukumnya riba. Macam mana yang boleh? Kalau memang mau tukar beras dengan beras,